Kalau memang dukungan bank domestik ini tetap kuat di SBN, tapi kalau kita berkaca pada kepemilikan asing ini sudah susut sampai ke 15% begitu. Lalu seperti apa kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita? Apakah juga SBN kita masih menarik? Kalau kita lihat nih pertanyaan kepemilikan asing nih jadi pisau bermata dua. Dulu waktu mereka punya 40% di SBN kita takut. Mereka goyang dikit, rupiah amburadul. Sekarang semakin kecil ya bagus dan jelek, bagusnya ya sebagian besar pembangunan kita dibiayai oleh orang kita sendiri. Yang kedua adalah stabilitas pasar SBN menjadi lebih mudah dikendalikan oleh kita sendiri, bank sentral maupun pemerintah. Jadi kita bisa melihat stabilitas pasar keuangan yang lebih stabil ke depan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Jepang, Jepang itu 95% lebih, mungkin 90% lebih. Bondnya dikuasai, dimiliki oleh pemain domestik, orang Jepang sendiri. Sehingga walaupun ada gonjang-ganjing di pasar dunia, yield government bond Jepang tetap stabil, artinya stabilitas sistem finansial di sana terjaga. Jadi untuk saya sih turun ke 15%, ya mungkin menandakan orang keluar karena mereka profit taking, tapi pada saat yang bersamaan itu menggambarkan dana domestik, saving domestik lebih banyak bisa dipakai untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ini suatu petanda yang bagus juga. Baik, tapi risikonya sebesar apa Pak kalau kepemilikan asing ini semakin kecil? Tadi kan Bapak sudah sampaikan yang baik-baiknya. Saya rasa ya kalau dia lari semua ya otomatis rupiah akan terkoreksi. Tapi mereka juga investor yang mencari return. Ketika mereka melihat harga bond stabil, rupiah menguat, dan mungkin prospek kenaikan yield dari bond di sini semakin terbatas, mereka akan masuk. Mereka adalah profit oriented. Dan apalagi kalau ekonomi kita tumbuhnya semakin kuat dan mereka semakin yakin kita akan kuat terus ke depan, sustainable pertumbuhannya, mereka akan masuk ke sini. Karena biasanya pertumbuhan yang kuat akan menarik investor di pasar modal maupun pasar obligasi maupun di real sektor ke sini. Kalau terjadi, maka yield dari obligasi akan turun. Kalau mereka masuk sekarang duluan dengan prospek seperti itu, yang mereka untungnya akan lebih besar. Karena mereka dapat capital gain yang besar dari obligasi di samping return dari dari sisi bunga yang besar ya. Kita kan masih lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga kita. Jadi kunci dari kita adalah menjaga stabilitas dan sustainability dari pertumbuhan ekonomi kita. Yang sekarang saya yakin bisa kita lakukan karena kita sudah belajar dari krisis sebelum-sebelumnya maupun krisis COVID 2 tahun terakhir ini. Baik, akhirnya bukan semata-mata karena bank sentral kita belum menaikkan suku bunga acuannya maka itu SBN menjadi ditinggalkan begitu. Tapi kalau dilihat dari negara-negara peers kita sebenarnya SBN kita masih menarik begitu Pak. Kalau kita lihat dari stabilitas harganya sekarang, kita masih amat menarik. Kemarin mereka takutnya mungkin jangan-jangan bank sentral kita akan menaikkan bunga dengan agresif sekali sehingga yieldnya juga akan naik dengan signifikan sekali. Itu artinya kalau mereka punya di sini akan mengalami capital loss yang signifikan. Tapi kalau saya lihat dari stabilitas harga sekarang, rasanya sih resiko itu menjadi semakin kecil dan bond kita akan semakin menarik. Ini terlihat juga dari stabilitas nilai tukar kita sekarang kan. Kalau mereka keluar biasanya ya rupiah akan tertekan. Kalau mereka mulai masuk lagi, rupiah akan cenderung menguat.